Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Habibah. Saat ini saya bertugas di Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun 2021. Pada siang kali ini saya akan melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Saat ini di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak Sutarmin, merupakan salah satu pedagang batik di Pasar Bawah Pekanbaru. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Langsung saja ya Pak ya ke wawancaranya. Apa sebelumnya Bapak sudah pernah dengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Sudah, Pak. Sebelumnya sudah pernah. Menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan bagaimana kita tahu nilai-nilai dasar negara kita. Itu seperti lagu nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan bagaimana cara kita untuk bernegara dan berkegiatan sehari-hari di negara kita ini. Begitu. Sebagai seorang pedagang batik, kira-kira peran apa yang bisa Bapak berikan terhadap bela negara Indonesia? Mungkin peran saya sebagai masyarakat wabil khusus pedagang batik mungkin itu ya, tetap berjualan dengan baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap kegiatan jualan saya, dan tetap terus mempertahankan budaya bangsa dengan tetap melestarikan batik ini dengan cara tetap berjualan apa yang telah saya jual sekarang. Beberapa waktu sebelumnya kita pernah mendengar ya Pak ya, isu-isu bahwa Malaysia itu mengklaim bahwa batik itu merupakan salah satu aset kebudayaan mereka. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Mungkin gini Mbak ya, pendapat saya, bagaimana bisa batik budaya dasar nasional kita diklaim negara lain. Mungkin di masyarakat sendiri nilai-nilai cinta tanah air sudah ditinggalkan, makanya negara lain dapat dengan mudah untuk mengklaim budaya kita sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya kita itu sendiri dan tidak meninggalkan budaya kita sendiri, dan bangga budaya kita sendiri. Begitu. Yang terakhir ya Pak ya, apa pesan-pesan Bapak untuk generasi-generasi muda ini dalam upaya untuk membela negara? Mungkin pesan saya untuk para penerus bangsa ke depan, agar lebih tahu tentang dasar-dasar bernegara, cinta terhadap budaya sendiri, cinta terhadap produk sendiri, dan terus menjunjung tinggi keberagaman nasionalisme kita itu sendiri, agar ke depannya hal-hal yang seperti tadi, seperti pengklaiman budaya negara lain tidak terjadi lagi ke depannya. Oleh karena itu saya mengajak para generasi muda untuk terus mengingat nilai-nilai dasar bernegara kita. Baik, terima kasih Pak. Demikianlah wawancara saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sari Pasaribu, peserta Latsar CPNS 2021. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber, Ibu Eva Anggraini Siregar. Saat ini Ibu Eva merupakan seorang pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang mengajar di SMA Negeri 1 Silangkitang.
topik kita pada hari ini adalah mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, langsung saja saya mulai interview dengan Ibu Eva. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan. Saya izin bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, apa pengertian dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Menurut saya wawasan kebangsaan dan bela negara, pengetahuan kita terhadap jati diri bangsa Indonesia. Selain itu memiliki rasa cinta tanah air yang menerapkan nilai Pancasila serta kesadaran terhadap bangsa dan negara. Ibu seorang pegawai negeri sipil. Apa peran Ibu terhadap bela negara? Peran saya terhadap bela negara, saya sebagai pengabdi negara, khususnya saya seorang guru, saya mengajarkan ilmu-ilmu kepada siswa-siswa saya dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Dan peran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat membayar pajak, dan mematuhi peraturan lalu lintas satu negara. Terakhir Bu, mohon berikan pesan kepada masyarakat khususnya generasi milenial untuk berperan aktif dalam bela negara, terlebih dalam masa pandemi sekarang ini. Pesan saya terhadap generasi milenial sekarang, khususnya masa pandemi saat ini, selalu patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta tidak mempercayai berita-berita hoax di sosial media maupun di lingkungan kita sendiri. Terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu dalam interview pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian interview kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indalia Syafiqi Bangun, calon pegawai negeri sipil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sekaligus peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Pemerintahan Provinsi Riau tahun 2021. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Isan, salah satu pegawai swasta di perusahaan multinasional, bekerja sebagai IT spesialis. Selamat siang Pak Isan. Siang. Langsung saja ya Pak ya, kita akan bertanya, apakah sebelumnya Bapak Isan pernah dengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, saya pun dengar. Menurut Bapak Isan, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara Pak? Wawasan kebangsaan bagi saya itu adalah pengetahuan kita tentang kebangsaan kita sendiri, mengikuti undang-undangnya dan lain sebagainya. Dan untuk bela negaranya adalah kita sebagai warga negara, apa yang kita mampu berikan untuk kemajuan negara ini, mempertahankan negara ini, juga mensupport pemerintahan di dalamnya. Menurut Bapak, bagaimana sih peran kita sebagai warga negara dalam melakukan bela negara Pak? Peran kita sebagai warga negara, terutama pada era pandemi saat ini ya, mendukung program pemerintah untuk menekan pandemi dengan mengikuti prokes yang telah ditentukan, mengikuti vaksinasi, program vaksinasi tersebut supaya negara kita segera terbebas dari pandemi ini. Ini kan kerjaan Bapak Isan sebagai IT spesialis. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang digitalisasi pelayanan masyarakat, terutama di era pandemi ini, Pak? Menurut saya sangat bagus, karena
tujuan dari digitalisasi dan IT sendiri itu adalah mempermudah kinerja bagi para pekerja, untuk mempermudahnya dalam hal ini pendataan, pendaftaran, dan lain sebagainya. Dengan digitalisasi ini, orang tidak harus berkerumun di suatu tempat untuk berkumpul, mendaftarkan, untuk memperoleh belangko dan lain sebagainya untuk mengisi data-data mereka. Tapi mereka bisa langsung dari rumah mereka, bahkan mungkin sebagian besar ada yang bisa dilakukan 24 jam. Jadi tidak perlu menunggu keesokan harinya, bahkan kadang lupa atau bagaimana. Sekarang dengan digitalisasi semuanya bisa diakses, bahkan melalui handphone Android ataupun iPhone sekalipun, semuanya jadi lebih mudah dan mendukung pemerintah dalam hal ini mencegah penyebaran pandemi ini dan menurunkan warga yang terdampak oleh virus ini. Untuk pertanyaan terakhir di wawancara kita ini, Pak Ihsan, boleh atau bisakah saya minta satu masukan untuk generasi penerus bangsa kita dalam menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak? Menurut saya, sebelum mereka bisa menerapkan apa itu wawasan kebangsaan dan bela negaranya, yang perlu lebih ditekankan lagi, terutama karena era pandemi ini banyak siswa yang tidak pergi ke sekolah, sehingga hanya melalui online. Di sekolah online ini perlu lebih ditekankan juga permasalahan wawasan kebangsaan dan bela negara, sehingga dengan teorinya mereka sudah paham, kedepannya mereka akan lebih bisa menerapkan itu. Seperti kalau di Jepang, setahu saya mereka akan menerapkan dasar-dasar etika dan bernegara mereka di tingkat dasar awal mereka, sehingga mereka di kedepannya begitu mereka menginjak dewasa, mereka akan bisa mengaplikasikannya dengan lebih baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.